Ya, dalam anugerah Tuhan sore hari ini saya ucapkan shalom. Lemas. Sekali lagi shalom. Ya, puji nama Tuhan. Kita buka bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian. Mari kita membaca bersama-sama, 1, 2, 3. Namun ia sendiri pergi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara, kemudian ia berdoa agar ia mati saja. Dengan berkata, cukuplah ya Yahweh, ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik daripada leluhurku. Saudara, ayat ini diucapkan oleh seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan namanya Elia, saudara. Siapa yang tidak kenal Elia? Elia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Saat itu saudara, dia diperhadapkan sebuah kompetisi melawan 400 nabi Baal. Elia seorang diri dan melawan 400, 1 lawan 400 saudara. Dan saat itu mereka membuat mezbah masing-masing, yang 400 nabi Baal punya mezbah sendiri, Elia punya mezbah sendiri. Lalu kemudian kompetisinya adalah siapa yang korban di atas mezbah itu dilalap oleh api lebih dahulu, dia adalah pemenangnya. Siapa yang korbannya dilalap oleh api terlebih dahulu, bahwa Tuhannya sungguh nyata, Tuhannya sungguh hidup. Dan singkat cerita 400 nabi Baal memanggil Tuhannya dengan caranya mereka, saudara. Mereka berteriak-teriak, saudara. Mereka bahkan menore-nore diri, melukai dirinya. Tetapi ternyata api itu tidak datang, api itu tidak melalap korban yang ada di atas mezbah mereka, saudara. Nah, kemudian singkat cerita, Elia berdoa kepada Tuhan, bahkan sebelum berdoa, Elia meminta supaya di mezbah itu disiram oleh air, saudara. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau hidup nyatakan di tengah-tengah mereka. Singkat cerita, korban Elia dilalap oleh api, dan di situ kita tahu bahwa Tuhan Elia sungguh hidup. Yesus yang kita sembah, Yesus yang Elia sembah, sungguh nyata, dia ada di tengah-tengah kita. Setuju katakan amin? Bahwa Tuhan saudara hidup, Tuhannya Elia dan Tuhannya kita sama. Saat itu memang di zaman perjanjian lama, Yesus belum datang saudara, mereka taunya adalah Bapa Yahweh saudara. Nah singkat cerita saudara, Elia memenangkan kompetisi tersebut. 1 orang melawan 400, pemenangnya yang 1, itu luar biasa. Itu sungguh menakjubkan saudara. Nah di ayat ini dikatakan setelah peristiwa kompetisi tersebut, Elia pemenangnya. Dan dikatakan di ayat yang keempat tadi, Elia saat itu pergi sendirian. Firman Tuhan berkata, Elia pergi ke padang gurun sendirian. Saudara-saudara bisa membayangkan ke padang gurun sendirian. Padang gurun itu panas. Padang gurun itu kering. Tapi kondisinya adalah sendirian. Lalu ketika itu dia menemukan sebuah pohon namanya pohon ara, kata Bible saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Elia? Elia duduk saudara. Dia duduk di bawah pohon tersebut. Apa yang dia lakukan saudara? Dia berdoa, sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus dia lakukan. Tapi sayang doanya jelek saudara. Doanya apa saudara? Doanya adalah ia minta mati. Elia berkata, ambillah nyawaku ya Tuhan. Bayangkan, seorang hamba Tuhan dipakai Tuhan luar biasa. Dia berhasil mengalahkan 400 nabi Baal. Setelah peristiwa itu dia menyendiri. Saat di dalam kesendiriannya dia berdoa minta mati. Saudara, ini yang seringkali dialami oleh kita. Orang dunia sukses. Orang di dalam karir bisa sukses. Di pelayanan pun bisa sukses. Tapi kalau sukses itu, saudara, berhenti sampai di situ. Tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dia akan mengalami seperti yang namanya Elia. Dia mengalami yang namanya putus asa. Karena itu judul firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul yaitu putus asa. Katakan bersama-sama putus asa. 1, 2, 3. Putus. Loh, enggak ada suaranya.
1, 2, 3 putus asa. Tapi putus asa ini bukan untuk diamini. Putus asa ini bukan untuk kita lakukan, saudara. Tetapi kita belajar, seorang yang sukses, seorang yang dipakai Tuhan ternyata bisa putus asa. Hamba Tuhan yang luar biasa di zaman itu, saudara, bisa mengalami putus asa. Gimana ya dengan kita? Saudara, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa bisa mengalami putus asa. Tetapi hal ini tidak untuk diikuti, hal ini tidak untuk ditiru. Nah, berbicara tentang putus asa, apa sih definisi dari putus asa? Saya menemukan definisi dari putus asa. Putus asa adalah perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkannya. Singkatnya adalah gini, saudara, dia pernah melakukan sesuatu, dia pernah membangun sesuatu, tetapi sesuatu yang dibangunnya itu gagal. Sesuatu yang diusahakan itu runtuh semua, saudara. Dan dia nggak mau bangkit lagi. Itu definisi dari putus asa. Dan saudara, berapa banyak seringkali ketika kita di dalam kehidupan keseharian kita dengar firman Tuhan, tiap hari Minggu kita ibadah, bahkan bukan hanya hari Minggu, Senin kita ada di gereja, ikut sos mungkin, lalu hari Selasa ikut family blessing, hari Rabu ikut doa malam, saudara, Kamis ikut rumah penyembahan, Jumat ikut RKM, Sabtu mungkin ikut Heroes, saudara. Tetapi seringkali firman yang didengar itu hilang begitu saja, saudara. Lenyap. Kita sering dengar firman Tuhan dari sejak kita mungkin sekolah minggu, kita ikut teens, kita ikut youth. Kalau ibadah di tempat ini ada Heroes. Lalu bertumbuh terus. Kita sering mendengar firman, tapi ketika kita alami problem, seringkali firman yang kita dengar hilang lenyap begitu saja. Kenapa, saudara? Kenapa bisa demikian? Seperti halnya Elia. Dia seorang, boleh dikatakan dia belajar mendalami firman Tuhan, tapi dia sendiri mengalami yang namanya putus asa. Saudara, apa sih yang menjadi penyebab seseorang mengalami putus asa? Secara umum, secara psikologi, saya menemukan ada 5 hal yang membuat seringkali orang mengalami putus asa. Yang pertama adalah karena konflik, saudara. Konflik, apa itu konflik? Konflik adalah ketidakmampuan memilih lebih dari 2 macam tujuan atau harapan pada saat yang bersamaan. Itu definisi dari konflik. Ada 2 pilihan, tapi bingung. Entah nggak tahu mau pilih yang mana. Ada mungkin kita dari antara kita sore hari ini yang hadir mengalami seperti ini. Saudara sedang berada di sebuah persimpangan. Mau ke kiri, mau ke kanan, entah. Bingung, saudara. Ini konflik. Nah, kalau hal ini tidak diatasi, seseorang bisa mengalami yang namanya depresi. Seseorang bisa mengalami yang namanya putus asa. Sebagai contoh, ada seorang yang ingin menjadi pegawai negeri sipil. Tapi di sisi lain ia ingin hidupnya jauh lebih baik dan dia ingin menjadi seorang wira swasta. Pertanyaannya, apakah bisa seorang yang berwira swasta dan dia menjadi pegawai negeri sipil itu berjalan bersamaan? Gak bisa. Gak bisa dipilih dalam waktu yang bersamaan. Kalau mau jadi PNS, ya PNS saja. Kalau mau berwira swasta, ya berwira swasta saja, saudara. Tetapi kadang kan yang namanya manusia kan serakah. Wah, pengennya jadi pengusaha. Ih, bisnis apa itu? Yang lagi ngetren, saudara. Ikut, saudara. Akhirnya nggak fokus. Sementara dia pengen jadi PNS. Nggak bisa, saudara. Dia harus memilih salah satunya. Nah, kalau orang ini pengen dua-duanya dijalankan waktu bersamaan, dia bisa mentok, saudara. Bisa mengalami depresi dan akhirnya putus asa. Contoh lain, misalkan di tempat ini ada anak-anak muda, misalkan cowok, seorang pemuda, dia diperhadapkan dengan 2 gadis yang dia sukai. Sebelum dia memutuskan, dia melihat gadis si A, dia cantik, dia kaya, tapi sayang IQ-nya pas-pasan. Itu si A, saudara. Cantik, kaya,
lalu IQ-nya pas-pasan. Tetapi pilihan yang lain, saudara, ada gadis yang lain, dia pandai, baik hati, tidak sombong, tapi secara materi dia nggak kaya. Dia pas-pasan secara ekonomi, saudara. Diperhadapkan dua pilihan, pilih yang mana? Kalau dia memutuskan si A, akan menimbulkan kerinduan bagi yang lainnya. Dia akan merindukan si B. Tapi kalau dia pilih si B, dia akan merindukan si A. Dua pilihan. Bingung bukan? Saudara, orang yang model gini bisa ngalami depresi, saudara. Putus asa. Ini konflik. Yang kedua, yang menjadi penyebab seseorang bisa mengalami putus asa yaitu tekanan. Apa itu tekanan? Dan saya menemukan definisi tekanan yaitu tuntutan untuk dapat melakukan sesuatu dengan baik atau sesuai dengan norma yang dianutnya. Ada tuntutan, saudara. Ini yang namanya tekanan. Misal, tekanan dari keluarga untuk dapat hidup dengan mewah. Sementara pendapatannya pas-pasan, saudara. Bukankah zaman sekarang seperti ini? Tuntutannya pengennya wow, menjadi selebgram. Ya, makan di tempat makan yang bagus, foto cekrik. Lalu pindah lagi besok tempat makan yang lain, cari tempat kafe yang mana yang bagus, foto lagi cekrik, saudara. Nah, emangnya nggak pakai duit ke kafe? Ya kalau cuma numpang foto nggak apa-apa, saudara. Tetapi kan namanya kafe kan kalau mau di situ ya harus beli makanan atau beli minuman, otomatis keluar sesuatu dari dompet saudara. Nah, ini yang terjadi, saudara. Ingin hidupnya mewah. Ada istilah namanya BPJS. Budget pas-pasan, jiwa sosialita, saudara. Yang lagi ngetren saat ini, saudara. BPJS itu kepanjangan budget pas-pasan, jiwa sosialita. Nah, lagi ngetren semacam ini. Kalau ini nggak bisa dikendalikan, seseorang bisa mengalami yang namanya tekanan, apalagi karena faktor pergaulan. Bahaya. Karena itu biarlah bahwa hidup saudara, saudara harus tahu porsi saudara dan mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasih dalam hidup saudara. Kalau enggak, saudara akan mengalami yang namanya tekanan, saudara. Nah, berikut contoh lain, misalkan soal tekanan ini. Orang tua punya cita-cita pengen jadi dokter. Tapi cita-cita orang tua tidak kesampaian. Akhirnya cita-cita itu ditransferkan kepada anaknya. Nah, nanti kamu kalau kuliah, sekolah kedokteran. Dipaksa, saudara. Anak itu akan tertekan, saudara. Padahal anak ini pengen yang lain. Mungkin dia pengen IT. Sekolah IT, saudara, berhubungan dengan komputer, dengan teknologi. Tapi karena ada tuntutan dari orang tuanya, anak ini dipaksa dokter. Karena papa dulu mau jadi dokter, gak kesampaian kamu ya yang jadi dokter. Dipaksain, saudara, stres anaknya. Ngalami tekanan. Nah, ini yang terjadi, saudara. Dan saya percaya orang tua di Jemaat Geraha 3 tidak demikian. Amin. Amin. Karena saudara sudah punya pemikiran yang modern. Itu cara berpikir orang dulu, saudara. Ya, cara berpikir lama. Nah, anak bisa mengalami yang namanya tekanan, stres, putus asa. Yang ketiga sekarang, yaitu yang menjadi penyebab seorang putus asa adalah frustasi. Apa itu frustasi? Perubahan mendadak yang mempengaruhi kebiasaan hidup seseorang. Perubahan mendadak yang mempengaruhi kebiasaan hidup seseorang. Misalkan apa? Ditimpa bencana alam, lalu menghabiskan seluruh hartanya. Ada yang pernah mengalami seperti ini? Gara-gara bencana alam, misalkan apa? Di Palu, hartanya habis, saudara. Karena bencana alam, dan terjadi perubahan di dalam kehidupan ekonominya, di dalam pekerjaannya. 2 minggu lalu saya melayani di Kota Palu, saudara. Melihat Kota Palu sudah mulai membangun apa yang dulu telah rusak oleh karena gempa. Sudah mulai membangun, saudara. Tetapi beberapa ada yang lari meninggalkan Kota Palu karena trauma. Ada yang pindah ke Makassar, ada yang pindah ke Jakarta, ke Surabaya, saudara. Karena apa? Bukan hanya hartanya habis,
pekerjaannya pun sudah nggak ada, nggak bisa bangkit lagi saudara. Terjadi perubahan yang mendadak dalam ekonominya. Ini bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi dan putus asa. Yaitu karena frustasi. Saya teringat mertua saya, tahun 2000 saudara. Nah waktu itu memang belum pacaran sama saya, istri saya saudara. Belum ketemu saudara, tapi cerita dari istri saya, mertua saya itu tinggal memang agak jauh dari sini saudara. Kalau dari Makassar naik pesawat ke Luwu, ya dari Luwu nyebrang lagi 4 jam, ketemu yang namanya daerah Salakan. Dari Salakan jalan darat lagi saudara, 45 menit ketemu yang namanya Desa Tinangkung. Kalau saudara tahu, ya memang sih nggak ada di peta rasanya. Nggak ada di peta saudara. Nah karena mertua saya tinggal di pinggiran laut saudara, di pinggiran laut tentunya mata pencariannya adalah berhubungan dengan kelautan. Apa itu? Ikan teri. Saudara, saat sebelum terjadi gempa tahun 2000 saudara, usaha dari mertua saya sangat baik, bagus. Bisa bertonton sekali menuai ikan teri. Saudara kalau dirupiahkan lumayan. Ya bisa beli kerupuk 5 gudang mungkin. Ya artinya secara finansial bagus. Ekonominya baik saudara. Tetapi 2000 terjadi gempa di daerah itu. Habis total hartanya. Bahkan usaha untuk mencari ikan teri. Saudara ikan teri sudah nggak bisa dicari lagi, nggak bisa didapat lagi. Nah sejak itu ganti profesi. Mencari yang namanya usaha yang lain yaitu yang berhubungan dengan kelautan juga. Agar-agar rumput laut saudara. Tapi sampai hari ini saudara belum bisa bangkit seperti ekonominya waktu sebelum gempa. Dan ini terjadi perubahan. Bisa membuat seseorang mengalami yang namanya frustasi saudara. Nah krisis. Lalu itu yang selanjutnya yaitu krisis. Yang keempat menjadi penyebab seorang putus asa adalah karena krisis. Saudara, krisis, apa itu krisis? Yaitu perubahan mendadak yang mempengaruhi, oh ya tadi sudah krisis, saudara. Frustasi, tidak mampu mencapai tujuan atau cita-cita tertentu. Yang keempat, frustasi. Tidak mampu untuk mencapai tujuan atau cita-cita tertentu akibatnya terjadi hambatan yang merintangi. Misalkan apa frustasi ini? Pengen jadi pilot, tapi nggak bisa saudara. Karena apa? Karena terhambat, dia harus pakai kacamata. Seorang pilot gak boleh pakai kacamata. Ingin cita-citanya jadi pilot, tapi karena ada hambatan, dia harus menggunakan kacamata, saudara. Sehingga tidak jadi pilot. Dia bisa mengalami namanya frustasi. Ingin kuliah di disiplin ilmu farmasi, tapi sayang, dia buta warna. Sekolah farmasi, tapi buta warna. Kalau dipaksakan, bahaya, saudara. Bisa salah racik obat. Ya, itu hambatan menyebabkan seorang mengalami frustasi. Nah, yang kelima sekarang, faktor lingkungan. Yang menjadi penyebab orang mengalami putus asa, yang kelima adalah faktor lingkungan. Sudah kadang kita mengalami masalah demi masalah, tetapi karena lingkungannya selalu memperkatakan hal-hal yang negatif, selalu mengucapkan hal-hal yang tidak membangun, saran-saran yang negatif, saudara. Seringkali itu juga menjadi faktor penyebab seseorang mengalami yang namanya putus asa. Dan pengaruhnya sangat besar lingkungan. Contoh ingat Ayub. Bagaimana Ayub saudara. Dia yang kaya punya segala-galanya. Anaknya 10, istrinya cantik. Ketika dia ditimpa oleh masalah hartanya habis. Istrinya meninggalkan, sahabatnya meninggalkan saudara. Dan dia ditimpa oleh sakit penyakit. Bahkan sahabat-sahabatnya menyalahkan Ayub. Mungkin kamu banyak dosamu sehingga kamu punya masalah. Nah ini faktor lingkungan ini. Pergaulan. Ucapan-ucapan yang negatif. Melemahkan. Bisa orang mengalami depresi dan putus asa. Jadi 5 hal saudara. Ini secara pengetahuan psikologi. Nah sekarang kembali ke Bible. Tentang Elia. Seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Mengalahkan 400 nabi Baal. Dia seorang diri melawan 400 nabi Baal, dia menang.
Tapi setelahnya dia ngalami yang namanya putus asa. Ayo kita lihat satu persatu. Apa sih yang menyebabkan Elia putus asa? Ditemukan di ayat di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, lalu Isabel menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia dengan mengatakan, beginilah kiranya para ilah melakukan sesuatu kepadaku, bahkan lebih dari itu. Jika besok kira-kira pada waktu seperti ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah 400 Nabi Baal tadi. Ini adalah perkataan yang ayat yang kita baca, ini adalah perkataan seorang wanita. Wanita, saudara. Wanita ini yang namanya Isabel, memang sesuai namanya, menyebalkan, saudara. Ih, sebel. Saudara, menyebalkan sekali, saudara. Nah, kenapa Isabel ini marah? Kenapa Isabel ini mengucapkan kata-kata yang seolah-olah menyudutkan Elia? Karena yang dibunuh, 400 yang dibunuh tadi itu nabinya dia. Nabi Baal, saudara. Isabel ini penyembah Baal, suaminya Ahab, Ahab juga penyembah Baal. Marah dong, nabinya dibantai. Gara-gara melawan seorang saja yang bernama Elia. 1 lawan 400. Dia marah. Lihat ya, kalau besok nyawamu enggak seperti nyawa salah seorang dari mereka, tunggu. Saudara, kira-kira kalau ada orang yang datang mengancam saudara, kira-kira responnya apa? Ngancam bunuh maksud saya. Ada orang yang mau ngancam membunuh saudara. Tunggu ya, besok aku datang ke rumahmu, aku tikam kamu. Saudara, responnya apa saudara? Takut kan? Manusiawi banget kalau takut. Lari. Iya, manusiawi banget saudara. Dia lari saudara. Nah, Elia di ayat selanjutnya dikatakan apa? Elia lari saudara, di ayat yang ketiga coba. Dan ketika Elia mendengar itu, lalu Elia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya ke Beersheba, wilayah Yehuda, dan meninggalkan bujangnya di sana. Saudara, ketika Elia diancam dibunuh oleh Isabel, responnya apa? Lari. Manusiawi banget. Contoh, seandainya kita lagi ibadah, tahu-tahu di pintu depan ada satu orang teriak-teriak, saudara. Ya, teriak-teriak seolah-olah menakutkan kita. Bukan hanya itu, dia datang bawa parang lagi. Saudara, saya yakin di tempat ini pasti bubar semua, saudara. Yang duduk manis-manis dengar firman jadi berdiri semua bubar. Menyelamatkan diri kita masing-masing. Cari posisi aman. Wajar enggak? Wajar enggak? Tolong dijawab dong. Wajar enggak? Wajar. Manusiawi banget. Tapi yang salah yang saya temukan dari Elia, saudara, saat itu ketika dia dalam posisi berlari, dia lupa dia punya Yesus. Dia lupa kalau dia punya Tuhan yang menyertai dia jauh lebih kuat, jauh lebih hebat. Dia lupa semua, saudara. Waktu melawan 400 Nabi Baal, dia berhasil mengalahkan itu. Hanya melawan satu orang wanita. Satu wanita, saudara. Dia lari. Dia takut. Saudara, salahnya di mana? Salahnya dia kehilangan iman. Dia mulai kehilangan percayanya kepada Yesus. Itu yang salah. Kalau lari, itu wajar, manusiawi banget. Tapi kalau larinya seolah-olah gak ada Tuhan yang menyertai dia, seolah-olah Tuhan diam, bahkan seolah-olah Tuhan gak ada sama sekali dalam hidupnya. Wah, itu parah banget, saudara. Berapa banyak kita seringkali seperti ini juga. Tanpa sadar ketika engkau dalam problem, engkau merasa engkau sedang sendiri. Seolah-olah gak ada Tuhan di pihak saudara. Seolah-olah Tuhan tidak menyertai saudara. Keliru, saudara. Inilah, saudara, ini yang gak perlu ditiru dari seorang yang bernama Elia. Dia menyelamatkan dirinya ketika diancam oleh seorang wanita. Saya ingin menunjukkan saudara sebuah filosofi. Saudara semua tahu bawang merah? Ya, ibu-ibu pasti pernah berhadapan dengan bawang merah di dapur. Ya,
Ketika bawang merah itu, saudara, di tangan saudara, lalu tangan yang lain saudara memegang pisau, bawang merah itu dipotong, saya mau tanya, yang nangis siapa? Waktu bawang merah itu dipotong, disayat, yang nangis siapa? Yang motong. Betul? Waktu bawang merah itu disayat dengan pisau, yang sakit, yang menangis itu yang motong. Harusnya saudara seperti bawang merah hidup saudara. Dikatakan apa? Sering disakiti dan dipotong, tapi tidak pernah menangis. Pernah enggak saudara lihat bawang merah menangis? Pernah enggak saudara melihat bawang merah menangis? Tolong dijawab. Ya, saudara. Yang nangis siapa? Yang motong. Saudara, karena itu kalau ada orang yang ngancam saudara, kalau ada orang yang menyakiti saudara, kalau ada orang yang berusaha untuk memotong saudara, ingat bawang merah. Ayo katakan bersama saya, bawang merah, 1, 2, 3. Bawang merah. Bawang merah gak pernah cengeng. Bawang merah gak nangis ketika diancam, ketika hendak diperlakukan tidak baik. Tapi yang nangis yang motong. Hidupnya saudara itu harusnya modelnya bawang merah. Itulah filosofi bawang merah. Amin. Karena saudara punya Yesus loh. Ketika ada orang yang berusaha untuk potong saudara, mungkin gak potong secara fisik saudara, leher saudara gak dipotong sih. Yang dipotong apa? Gajinya. Yang dipotong apa? Posisinya. Yang dipotong apa? Harusnya saudara yang terima promosi. Tapi orang lain yang dikasih, itu namanya dipotong. Nyakitkan enggak? Sakit. Tapi percayalah, Tuhan tidak buta. Amin. Yesus saya, Yesus saudara, sanggup menolong saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Harusnya hidup kita kayak bawang merah ini saudara. Diancam seorang wanita. Elia, loyo saudara. Tapi lawan 400 Nabi Baal, dia gagah perkasa. Saudara, lawan seorang wanita, dia lari ketakutan. Keliru saudara. Kenapa? Karena dia merasa gak ada Tuhan di dalam hidupnya. Seolah-olah Tuhan gak beserta dalam hidupnya. Ini pandangan yang salah. Konsep berpikir yang keliru saudara. Mulai hari ini, anak-anak Tuhan di tempat ini, percayalah Yesus selalu menolong saudara. Yesus selalu menyertai saudara. Saudara tidak pernah ditinggalkan. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Roma 8 ayat 31. Jadi apakah yang akan kita katakan mengenai hal itu? Jika Elohim di pihak kita, siapa lawan kita? Tolong dijawab. Siapa lawan kita kok? Yesus. Jika Tuhan di pihak kita, jika Elohim di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Bukan Yesus jadi lawan saudara. Iya. Karena itu ayo bawa hati saudara kepada Yesus. Amin. Jangan pernah putus asa. Elia keliru karena dia diancam. Ya, yang menyebabkan Elia mengalami putus asa ternyata ancaman saudara. Itu yang pertama. Ancaman seorang wanita lagi saudara. Yang kedua sekarang. Yuk kita lihat. Di ayat yang keempat, 1 Raja-Raja 19 ayat 4, namun ia sendiri pergi ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Ya ayat yang tadi yang di awal. Tapi saya mau menekankan kata kalimat yang berwarna kuning. Ia sendiri. Sendiri. Elia saat itu sendiri di padang gurun. Yang kedua, yang menjadi penyebab Elia mengalami putus asa, selain ancaman, yang kedua, dia mengalami yang namanya kesepian. Katakan bersama saya kesepian, 1, 2, 3. Ya sepi. Sekali lagi katakan kesepian, 1, 2, 3. Kesepian. Elia mengalami yang namanya kesepian. Itulah yang membuat Elia menjadi depresi, putus asa, pengen mati Tuhan. Bunuh saja aku, ambil saja nyawaku, kata Elia saudara. Kenapa mengalami kesepian? Dan ayat yang kita baca tadi tentang kata sendiri. Saudara, saya menemukan ternyata orang yang sendiri belum tentu mengalami kesepian. Betul? Orang yang sendiri belum tentu mengalami kesepian. Tapi orang yang kesepian,
dia ngerasa sendiri. Ada yang kesepian? Orang yang mengalami kesepian, dia ngerasa sendiri. Tapi orang yang sendiri, belum tentu ngerasa kesepian, belum tentu. Karena zaman sekarang ketika orang sendiri, dia nggak boring lagi. Karena sudah punya gadget. Karena sudah punya handphone. Buka media sosial, main game, apalagi. Buka YouTube, saudara. Ya kan, orang zaman sekarang kan gitu. Ketika dia sendiri, dia sudah nggak bingung lagi. Kenapa? Ada handphone. Ketika, maaf Pak ya, tunggu sebentar ya. Apa yang saudara lakukan? Pasti ngambil handphone saudara keluarin, kotak atik. Zaman sekarang seperti ini saudara. Orang yang sendiri belum tentu kesepian. Tapi orang yang kesepian, pasti dia mengalami kesendirian. Saudara, saya menemukan ada 2 jenis kesepian. Kesepian yang pertama, yaitu kesepian objektif. Apa itu kesepian objektif? Yang dimaksud kesepian objektif adalah ini saudara. Artinya secara fisik orang tersebut sendirian atau terisolasi secara sosial. Itu artinya kesepian secara objektif. Artinya gini saudara, di dalam ruangan itu hanya dia sendiri, tidak ada orang lain. Sekali lagi, di dalam ruangan itu dia sendirian, tidak ada orang lain. Itu namanya kesepian secara objektif. Tapi ada jenis kesepian yang berikutnya, yaitu kesepian subjektif. Kesepian subjektif itu apa? Artinya kesepian secara emosional dan perasaan, meskipun secara fisik orang tersebut tidak benar-benar sendiri. Artinya apa? Di ruangan itu ada banyak orang, tapi dia ngerasa sepi. Nah itu namanya jenis kesepian yang kedua, subjektif. Semacam ini. Di satu gedung ini saudara, ada banyak orang, baik di bawah balkon maupun di atas balkon. Tapi salah satu dari antara saudara, ada yang ngerasa alone, yang ngerasa sendiri, ada yang ngerasa sepi di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Nah itu jenisnya yang kedua, kesepian secara subjektif. Nah pertanyaannya, waktu Elia sendirian, Elia ini termasuk jenis kesepian yang mana? Waktu Elia sendirian, kata firman Tuhan tadi. Ia sendiri di padang gurun. Jenis kesepian yang mana? Tolong dijawab. Subjektif atau objektif? Yang satu atau yang kedua? Satu. Kenapa? Memang gak ada siapa-siapa. Karena gak ada siapa-siapa. Bujangnya Elia namanya siapa sih? Elisa. Gak ada Elisa yang mendampingi Elia saat itu saudara. Dia benar-benar sendiri. Dia mengalami jenis kesepian yang pertama. Kesepian jenis objektif, saudara. Nah, kesepian bisa mengubah persepsi seseorang terhadap suatu hubungan. Sehingga mereka memandang hubungan sosial yang dimilikinya sama sekali nggak berharga. Orang yang kesepian itu seperti itu. Menarik diri dari kerumunan banyak orang. Kalau di banyak orang, dia pilih duduk paling sudut. Nah, yang duduknya di sudut-sudut ini. Saudara biasa di gereja kan punya posisi aman, posisi nyaman masing-masing kan. Saya yakin saudara tiap datang ke Geraha 3, posisi duduk saudara kebanyakan ada yang sama. Di situ, kalau nggak di baris kedua atau baris ketiga, di situ aja terus saudara. Ya. Tapi ada orang-orang yang merasa kesepian, yang merasa sepi di tengah-tengah kerumunan saudara. Nah orang yang kesepian, bisa membuat seseorang mengalami depresi, akhirnya berpikiran yang tidak sehat, putus asa dan pengen bunuh diri. Itu yang dialami oleh Elia, saudara. Nah, kesendirian terkadang diperlukan ketika kita dapat berdialog dengan Yesus. Kesendirian diperlukan. Saat apa? Kita butuh intimasi dengan Tuhan. Berdua dengan Tuhan. Saudara, hubungan dengan Tuhan bukan hanya saat di gereja. Sekali lagi, hubungan dengan Yesus bukan hanya saat saudara berada di tempat ini, di rumah Tuhan semacam ini. Tapi saudara di rumah, saudara perlu membangun hubungan yang karib dengan Tuhan. Membangun intimasi dengan Tuhan. Saudara, nah ini penting. Nah, hubungan pribadi dengan Tuhan jauh lebih penting. Hubungan pribadi dengan Tuhan jauh lebih berharga daripada yang lain. Hubungan yang karib dengan Tuhan. Penting saudara. Kesendirian dengan Tuhan jauh lebih penting daripada kesendirian dengan gadget, dengan handphone saudara. Itu jauh lebih berharga, jauh lebih berfaedah.
Katakan bersama saya berfaedah. 1, 2, 3. Berfaedah. Ketika engkau membangun hubunganmu dengan Yesus, itu jauh lebih berharga. Engkau akan kuat hadapi kenyataan hidupmu. Engkau akan kuat hadapi tantangan di dalam hidup saudara. Nah, Elia saat itu dia mengalami kesepian dan dia merasa Tuhan tidak bersama-sama dengannya. Gawat, saudara. Bahaya. Kalau saudara mengalami seperti Elia ini, bahaya sekali, saudara. Nah, karena itu, saudara, kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, itu akan secara tidak langsung membuat rohani saudara kuat. Kalau rohani saudara kuat, tentunya jiwa saudara akan jadi kuat. Kalau jiwa saudara jadi kuat, tentunya fisik tubuh saudara jadi kuat. Bukankah manusia terdiri atas 3? Tubuh, jiwa, dan roh. Kalau roh saudara kuat, rohani saudara kuat, saudara. Jiwa saudara, jiwa terdiri apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Pun jadi kuat. Kalau jiwanya kuat, fisiknya sehat. Kenapa banyak orang sakit? Akibat sebelumnya adalah karena jiwanya. Kenapa fisiknya orang sakit? Karena pikirannya. Nah, pikiran itu kan jiwa toh. Pikiran, perasaan, kehendak. Itu jiwa, saudara. Karena pikirannya jadi sakit. Nah, kenapa dia bisa pikiran terus, kepikiran terus, stres. Karena rohaninya yang sakit. Hubungannya dengan Tuhan, 0. Gak ada. Dia merasa kuat. Dia merasa cukup hanya di gereja. Minggu datang di gereja, pulang, ya sudah, saudara. Gak bisa seperti ini, saudara. Mulai hari ini Jemaat Geraha 3 punya hubungan yang karib dengan Yesus. Setuju, katakan amin. Ya, biarlah lewat ini semua, saudara. Apa yang saudara lakukan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudara sendiri yang diuntungkan. Membangun hubungan yang karib dengan Tuhan, membuat saudara sendiri yang diuntungkan. Amin. Dan inilah yang menjadi kerinduan Tuhan, biarlah saudara semua diberkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dan yang ketiga, saudara, apa yang membuat Elia mengalami putus asa? Ayat yang kelima. 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Nah, ini penting juga, ini penting. Saudara perhatikan. Lalu, ia itu siapa? Elia. Elia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya. Serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Yang ketiga, yang menjadi penyebab kenapa Elia mengalami putus asa. Ternyata jawabannya di ayat ini, saudara. Dia kelaparan. Dia kelaparan, saudara. Kenapa? Waktu Elia sendirian, saudara perhatikan. Waktu Elia sendirian, di bawah pohon ara, lalu dia doa sama Tuhan, Tuhan ambillah nyawaku, cabut aja nyawaku. Saudara, lalu Bible mencatat Elia tertidur, saudara. Dia tidur. Pertanyaannya, waktu Elia mengalami putus asa, Tuhan campur tangan enggak? Tuhan bertindak enggak? Tolong dijawab. Waktu Elia mengalami putus asa, Tuhan biarkan Elia enggak? Enggak. Buktinya mana? Ayat tadi. Tuhan kirim yang namanya malaikat. Artinya apa? Itu bukti bahwa Tuhan bertindak. Itu bukti bahwa Tuhan menolong Elia. Tapi pertanyaannya lagi, apa yang dilakukan oleh Elia? Oleh malaikat itu. Tuhan lihat Elia ini minta mati nih. Lalu Tuhan geleng-geleng kepala. Padahal kemarin aku tolong dia. Kenapa dia minta mati? Kat. Hampiri dia. Kata Tuhan. Datangi dia. Yes, Tuhan. Lalu apa yang aku lakukan? Kasih dia makan. Loh, ternyata ayat tadi berkata apa? Malaikatnya datang kepada Elia. Bangun. Makan. Cuma disuruh makan loh, saudara. Malaikat itu datang enggak bilang gini sama Elia. Elia sini. Aku olesi kamu dengan minyak urapan. Enggak. Malaikat juga enggak ngajak perjamuan kudus. Bangun, ayo kita perjamuan kudus. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan? Enggak, saudara, enggak. Malaikat tidak melakukan itu. Malaikat cuma bilang, Elia, bangun, makan. Lalu apa yang terjadi? Coba buka ayat tadi. Apa yang terjadi, saudara? Elia bangun enggak? Bangun, saudara. Dikatakan 1 Raja-Raja 19, Elia bangun. Ketika melihatnya
ketika ia melihatnya di sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Ternyata malaikatnya datang bawa makanan. Makanannya apa? Roti bakar ciamplas. Wah, bukan. Iya, bawa roti bakar dan satu air mineral, saudara. Entah mereknya apa, saudara. Ya, cuma dikasih roti bakar dan air. Lalu Elia bangun, ketika dibangunkan oleh malaikat itu, dia makan roti itu, dia minum air itu. Lalu Bible mencatat ayat selanjutnya dikatakan apa? Yang tadi. Dikatakan, lalu ia makan dan minum, kemudian kembali baring. Bukankah saudara lakukan seperti itu biasanya? Habis makan, minum, tidur. Nah persis. Makan, minum, tidur. Nah itu karena kan kebiasaan kita kadang-kadang. Habis makan, kenyang, ngantuk, saudara tidur. Nah ini yang dilakukan oleh Elia, saudara. Lalu datanglah yang kedua kalinya, ayat selanjutnya. Lalu malaikat Yahweh datang lagi untuk kedua kalinya. Menyentuh Elia. Serta berkata apa? Bangun, makanlah. 2 kali loh. 2 kali loh malaikat datang cuma bilang apa? Bangun dan makan. Jadi betul-betul Elia lapar, saudara. Betul-betul lapar. Kelaparan membuat Elia mengalami depresi. Kelaparan membuat Elia mengalami putus asa. Nah saat itu Elia makan lagi enggak? Makan, saudara. Ayat selanjutnya dikatakan apa? Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Kemudian, ayo baca sama-sama 1, 2, 3. Oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan selama 40 hari, 40 malam ke gunung Elohim, yakni Horeb. Ternyata gara-gara dia makan roti dan minum air 2 kali, Bible mencatat dia sanggup berjalan 40 hari, 40 malam. Enggak percaya? Silakan dicoba. Bisa jalan 40 hari 40 malam, gak pakai mobil, gak pakai Grab, gak pakai apapun, pakai kaki, saudara. Gara-gara cuma apa? Makan roti bakar dan air dalam kendi, saudara. Artinya apa? Gini, saudara, ketika orang itu mengalami kelaparan secara jasmani, dia makan, dia dapatkan kekuatan yang baru. Nah, itulah yang membuat Elia mengalami putus asa karena dia kelaparan. Dan saya yakin Elia bukan hanya lapar secara jasmani, bukan. Elia tidak hanya lapar secara jasmani, tapi Elia juga lapar secara rohani. Dia lapar secara rohani. Kalau makan perutnya bunyi kerucukan, ya keroncongan, saudara, karena lapar, dia makan jadi kenyang, saudara. Lalu Bible mencatat Elia sanggup berjalan 40 hari 40 malam. Bagaimana orang yang mengalami lapar secara rohani supaya dia mengalami kekenyangan, bisa dikenyangkan? Dia harus makan yang namanya firman Tuhan. Karena itu saudara hari ini datang tempat ini, saudara dengar firman, saudara sedang makan rohani saudara. Amin. Dan makan itu, makan jasmani 3 kali sehari, breakfast, lunch, dinner. Saya tanya, kalau makan secara rohani saudara berapa kali? Tiap hari berapa kali? Enggak ada, pastor. Enggak pernah baca Alkitab, enggak pernah baca Bible. Loh, berarti saudara enggak makan. Rohani saudara belum makan, saudara. Karena itu penting, saudara. Baca Bible setiap hari itulah makanan rohani kita. Kalau lapar secara jasmani, makan, dapatkan kekuatan. Lapar secara rohani, makan, jauh lebih kuat, jauh lebih hebat. Karena apa? Tahu bahwa yang menyertai kita Yesus Kristus, kekuatannya jauh lebih besar, kekuatannya jauh lebih hebat, kekuatannya jauh lebih dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita, saudara. Kita tutup dengan 1 ayat. Yoel 3 ayat 10, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, tim musik pujian boleh tampil ke depan, saudara. Yoel 3 ayat 10 dikatakan gini, saudara, ayo baca sama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, 1, 2, 3, tempalah mata bajakmu menjadi pedang, pisau pangkasmu menjadi tombak. Biarlah yang lemah berkata apa, saudara? Yang sakit berkata apa? Aku sembuh. Yang miskin berkata apa? Aku kaya. Amin. Tidak ada satupun jemaat Geraha 3 yang putus asa.
Karena apa? Ketika mengalami sakit berkata, aku sehat, aku sembuh, aku kuat, aku panjang umur. Ketika dia mengalami kekurangan, aku percaya Tuhanku kaya dan aku diperkaya. Amin. Tidak ada yang putus asa di tempat ini. Mulai hari ini bangkit bagi Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara kepada Yesus. Naikkan pujian ini, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. angkat kedua tangan saudara kepada Yesus. Bawa hati saudara kepada Yesus. Percaya Yesus sanggup menolong segala pergumulan saudara. Tidak peduli apa kata manusia. Di dalam hidup, Percaya bahwa kata firman jauh lebih kuat. Saudara jauh lebih hebat. Karena Yesus kita dahsyat. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus buat Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. sama-sama. Angkat kedua tangan kita sekali lagi kepada Yesus. Katakan. Bersyukur Bapa, bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah menolong kami, Buat kasih Kau sudah menyelamatkan kami. di dalam Bisnis kami diselamatkan, anak kami diselamatkan, sehat, kuat, panjang umur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mungkin beberapa saudara sedang hadir di tempat ini. Engkau sedang bergumul akan satu hal. Kabar baiknya adalah Yesus menjadi penolong dalam hidupmu. Yesus sanggup memulihkan keuangan saudara. Engkau mungkin sedang mengalami kekurangan. Engkau sedang berhutang kepada seseorang. Atau engkau sedang berhutang pada satu lembaga. Dan engkau sedang dikejar oleh kolektor. Hari ini kabar baiknya Yesus tetap menolong saudara. Ketika engkau berhutang mungkin engkau lupa doa. Ketika engkau tidak bayar hutang, saat ini engkau sering berdoa. Itu salah, tapi Yesus tetap mengasihi saudara. Tuhan kita mengasihi saudara. Jangan ada satupun dari kita yang putus asa sore hari ini. Mungkin beberapa saudara ada yang berpikir, Tuhan lebih baik aku mati aja. Cabut saja nyawaku, aku gak sanggup. Hari ini kabar baiknya Yesus adalah solusi bagi saudara. Masih ada harapan di dalam Yesus. Firman Tuhan berkata, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ada pengharapan bagi saudara. Karena itu satupun jemaat Tuhan di tempat ini, bangkitlah. Hadapi kenyataan itu. Dan kau tidak sendiri, percaya Yesus saudara menyertai saudara. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa sore hari ini Tuhan.
Biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Tidak ada satupun yang gagal, kalah, dan mengundurkan diri. Sejak hari ini Tuhan, biarlah Engkau bangkitkan iman kami. Kalau ada dari antara anak-anak-Mu Tuhan yang imannya sedang rapuh dan mulai goyah terhadap Engkau ya Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang menambahkan benih iman itu. Iman itu terus bertumbuh Tuhan. Sehingga kami tetap di dalam Engkau. Kami hidup di dalam jalur koridor yang Tuhan tentukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sore hari ini Tuhan kami sungguh dikuatkan. Sore hari ini Tuhan kami percaya firman-Mu termeterai dalam hati setiap anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita dipercaya diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita berkata, Amin. Puji nama Tuhan, silakan suruh duduk.